Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du. Tentu tiada hal yang pantas pagi ini untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah. Karena nikmat yang tak terhingga itu mungkin alhamdulillah tidak mewakili, amal perbuatan tidak mewakili, tapi hadirnya diri untuk bergantung kepadanya dalam segala persoalan, ibadah, dan lain sebagainya adalah di antara bentuk rasa syukur yang belumlah layak untuk dianggap rasa syukur. Karena itu sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin harus tetap dilantunkan dan diresapi makna artinya sehingga menjadi amal ibadah yang dapat menyenangkan, membahagiakan hati kita karena nikmat dan karunia tak terbatas. Tentu ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan termasuk pagi ini kita hadir adalah termasuk mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu beliau tidak akan menikmati indahnya surgawi sebelum kita semuanya umat yang beriman, umatnya akan digamit, diambil, ditarik tangannya, diberikan syafaat biidznillah untuk ikut juga menikmati indahnya surga. Mudah-mudahan kita termasuk dapatkan syafaatul uzma yang akan kita raih, kita dapatkan suatu saat nanti. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Sukardi yang membaktikan diri untuk mendampingi kita semuanya, mengawal kita semuanya, asatidz semuanya yang juga saya hormati, saya banggakan, para pengurus juga di kajian online Asyifa ini yang sehati dengan jamaah, nyampur jadi satu, terus kenal dengan baik, sampai umurnya pun juga apal, utamanya Budu itu umur situ-situ apal, saking suwene kenalan. Mudah-mudahan menyatu hati ini dalam kebaikan. Ketika sudah menyatu dalam kebaikan itu, maka Allah gak mungkin pisahkan. Ya, walaupun tidak dulur sedarah, tetapi kayak dulur, kayak ibu dewe, kayak dulur dewe, kayak adik dewe, anak dewe. Komunitas ini mudah-mudahan berkelanjutan. Berkelanjutan itu komunitas dunia dan komunitas akhirat, berombongan-berombongan untuk menikmati indahnya sebagaimana indahnya surga yang disampaikan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika digiring semua orang yang beriman bertakwa itu ke dalam surga dengan rombongan-rombongannya. Lah ini adalah gerbong kita yang namanya Asyifa. Yang gerbong ini tidak boleh dikuliti, dirusak, dilubangi, harus tetap utuh dalam satu gerbang. Yang gerbang itu tidak mengatakan kepada gerbong yang lain itu kurang sip, kurang ini dan sebagainya, pun juga tidak perlu dibangga-banggakan, diunggul-unggulkan, tidak perlu. Gerbong ini adalah biasa, gerbong biasa. Yang mengingini gerbong ini adalah untuk perjalanan kehidupan dunia ini ada makna, ada arti bagi diri dan orang lain. Setelah itu selesai sampai di situ. Tidak perlu menambah ini, menambah itu.
Yang terpenting adalah gerbong ini ada tulisan kalimat tauhid di depan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu gerbong ini kita isinya adalah orang-orang salih, orang-orang salihah yang akan mendapati kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang resah dan gelisah. Yang itu tidak mungkin kita hindari. Resah dan gelisah itu ya kadang-kadang lambat-lambat, datang tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Kadang-kadang sedihnya itu mengagetkan. Tiba-tiba begitu, sedih tiba-tiba. Mungkin anaknya ini ada kejadian ini, ada gelisah. Maka bagaimana nanti kita akan meramu resah dan gelisah ini agar tidak cenderung kepada dunia. Agar tidak perkara dunia yang kita gelisahkan. Karena sudah kita ketahui kan, panjenengan ngaji kuwi sembelenger teman. Andai kan dijadikan buku ngono sak gudang teman buku niku. Mulai dulu sampai ngaji lo dicatat gitu loh, dicatat ngono. Wah, ya Masya Allah, wakeh banyak. Tetapi kita tidak bangga dengan apa ini informasi ilmu, tidak, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diresapi, difahami, terus dimasukkan kepada kalbu kita, absor kita, afidah kita, hati kita. Untuk apa? Menjadi pelajaran. Lalu pelajaran itu ilmu itu membuat sebuah frame. Ilmu itu membuat sebuah frame yang itu lengkap atasnya, kanan kirinya, terus bawahnya. Frame itu adalah untuk menjaga agar kita tidak bablas jadi orang yang durhaka. Dan juga iblis, setan, tidak masuk ke dalam diri kita karena sudah dijaga oleh frame itu. Lah, frame itu adalah ilmu. Lah, ilmu itulah yang akan menjaga, bahkan meninggikan derajat, bahkan mengalahkan malaikat. Nabi Adam bukankah mengalahkan malaikat dengan ilmunya? Betul. Wa'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya ayat 32 itu. Karena itu penting frame itu kita buat. Frame itu bukankah kita juga mendengar ya surat Al-A'raf ayat 16-17 itu. Qala fa bima aghwaytani. Monggo Pak Qadar boleh Pak Qadar surat mukadimah. Surat Al-A'raf ke berapa? 7 ya. Ke-7 ayat 16 dan 17 itu. Insyaallah tepat. Qala fa bima aghwaytani la uzayyina lahum siratal mustaqim. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, begitulah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Silakan Pak 16-17 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 Al-A'raf 16. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi yang saya maksud frame tadi, Pak, figur tadi itu adalah yang saya maksud ilmu tadi itu akan menjaga dari rong-rongan, godaan, tipu daya iblis itu. Kenapa? Begitu mau masuk, itu ada, kita sudah tahu triknya untuk menghindari. Lah, mungkin saat itu kita lupa. Saat ini mungkin kita lupa. Saat dibutuhkan, ilmu akan datang menjaga kita. Mengapa? Karena kita selalu mencarinya. Selalu, terus menuntutnya. Terus mencari informasi tentang ilmu-ilmu agama. Dan imbasnya adalah pengaruh positif pada diri kita. Kita itu ombo pikirannya, luas pikirannya. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan. Oh, di sana itu ternyata begini. Oh, ada pendapat lain begini. Oh, sebenarnya. Jadi pikiran kita itu tidak cupet. Kalau orang Jawa bilangnya biar tidak cupet, tidak kecil gitu, luasa gitu. Termasuk kalau ada orang berbegini, ngomongnya kok gak enak. Ya anggap aja itu kelebihan.
biar saja lah, itu punya kelebihannya gitu. Kalau kita memandang itu kekurangan, maka berarti memang diri kita itu suka memandang orang kurangnya. Berlatih seperti itu perlu ilmu. Oh ya Allah, lah kok Allah jadikan orang itu begini. Lah gitu. Jadi memandang orang yang salah itu nyambungnya kepada Allah. Memandang orang yang baik itu nyambungnya pun juga kepada Allah. Nggak ada kok menjustis subjeknya itu, orangnya itu ndak gitu. Tetapi sifat-sifat yang begitu itu kan semuanya adalah ujian cobaan bagi dirinya dan ujian cobaan bagi yang melihatnya, yaitu kita semuanya. Nah, jika ilmunya itu baik, ya di dalam pikirannya, dalam hatinya juga terlatih menjadi Robbi Syrahli Sadri, dada yang luas, lapang, nggak ada mempengaruhi dirinya. Panjenengan kalau sholat, kita semuanya dia juga sholat. Itu ketika kepala tertunduk begini, ada yang mengajarkan begini kan. Kalau sholat itu melihatlah tempat sujud. Itu bukan konsentrasinya ke tempat sujud. Bukan kok delokin tempat sujudnya saja ono gambare apa, delok tempat boten. Allahu Akbar boten. Tetapi melihat tempat sujud itu tertunduklah di hadapan Allah. Malulah di hadapan Allah. Lalu panjenengan kalau kita semua ini punya rasa malu di hadapan Allah, punya rasa takut di hadapan Allah, itu tidak bisa mengangkat kepala, itu tidak bisa. Tertunduk gitu dan rasakan itu. Nah, di situ pun juga Allah akan memperluas pikiran kita, hati kita secara tiba-tiba kok Allah berikan pemahaman gini. Ada materi apa, ada persoalan apa, oh hikmahnya begini lah gitu. Nah, kalau sudah ombo pikirannya, luas dadanya, maka perkara dunia ini akan gampang terselesaikan dan tidak akan pernah dihinggapi oleh resah, tidak akan pernah dihinggapi oleh gelisah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Pak Kodar. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat 64. Langsung saja Pak, boleh. Oke. Dan tiada 64. Pak, putus ya? Apa? Oke. Monggo. 64 Bang nggih. Nggih. Loh kok aruh. Oh iya benar. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Saya yakin kita semuanya ini, panjenengan saya, itu sering mendengar ayat ini. Mengaplikasikan di hati kita masing-masing itu loh yang kita harus mencarinya. Nah, walaupun Allah lah yang berkehendak kita itu jadi orang paham atau orang yang tidak paham, itu kehendak Allah. Tetapi Allah memberikan keleluasaan kita untuk berusaha. Lah apa usahanya? Yang pertama doa, ya Allah berilah saya itu ketenangan hati dari segala persoalan dunia. Yang kedua ada ikhtiar, mencari ilmu, mencari informasi tentang ilmu-ilmu yang menghantarkan kita jadi orang paham. Maka penting bagi kita untuk tidak berhenti mencari ilmu. Tidak boleh berhenti mencari ilmu. Karena apa? Penjelasan ayat itu dalam terjemahan barusan itu wamal hayatud dunya. Ya, illa laibun walahun. Bahkan ayat yang lain surat Al-Hadid wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, yaitu kesenangan yang menipu. Seperti yang senang tapi tidak senang, biasa saja. Nah, maka penting bagi kita untuk mengaplikasikan ayat itu dalam kehidupan. Untung kita itu punya pedoman.
punya jawaban dari setiap persoalan. Dan itu adalah Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan untuk kita. Sehingga, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Coba, ayat ini kan seakan-akan bagi umumnya orang cocok itu. Memang dunia itu untuk senda gurau dan main-main. Tetapi sebenarnya koneksi kita, nyambung kita itu kepada dunia yang kepada kehidupan yang akan datang, itu harus sudah dirancang dan ngerancangnya di bumi ini. Karena yang sebenarnya itu adalah yang akan kita lalui di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berikutnya, ini sekedar gambar. Ngapunten, panjenengan melihat enggak gambar-gambar saya? Lihat Ustaz. Oh, gitu. Soalnya aplikasi Zoom saya itu habis di-upgrade itu kok modelnya beda gitu. Khawatirnya panjenengan nggak ngelihat. Lihat Ustaz, orang menang. Iya, gambar-gambar ini ya. Iya. Ketika Tulisannya hati kau sedang resah, gelisah, kecewa, ingatlah Tuhan itu maha mendengar, mengadulah kepadanya. Ini sebuah solusi yang solutif, ya. Tentu saja kadang-kadang orang itu, karena Allah itu tak terlihat kan, tapi merasa bahwa dirinya itu tidak, di dalam hatinya itu tidak ada Allah atau gimana gitu ya. Atau mungkin kelupaan bahwa Allah ada di mana kita berada. Itu terus mengadu kepada temannya. Ya Bu, saya itu ya begini, atau saudaranya. Ini begini, Bu. Apa boleh? Boleh. Tapi sekedar ngobrol saja, bukan untuk mencari solusi, apa ini namanya, yang lebih baik. Karena pemilik sejati solusi adalah Allah. Apakah kita terus diam? Ya juga tidak. Nanti jadi stres. Kalau lagi sedih, coba tarik nafas, kan kadang-kadang itu psikologi. Ya panjang gitu. Ya. Lurus, hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas, terus dipelan-pelankan untuk keluarkannya. Atau kalau pelatihan-pelatihan itu ada di hutan tuh berok. Wow, berok sing buanter pakai untuk menghilangkan kepenatan. Apakah terus bisa hilang? Wallahu a'lam. Tapi itu adalah ikhtiar demi ikhtiar. Teman kita ceritani gitu itu ya separuh, resah itu ya lumayan lah, nggak terlalu berat. Karena soal sing ngrungokne. Bukankah Allah itu maha mendengar? Tidak perlu harus duduk termenung, ya. Ya sambungkan saja pikiran hati, ya Allah, semuanya ini darimu dan kembali kepadamu. Kalau itu sudah dikatakan 1-2 kalimat itu, ya Allah ini semua darimu dan pasti kembali kepadamu. Kata-kata yang kedua, dan kembali kepadamu, Allah berkenan untuk mengambil kegelisahan itu dan diganti kegembiraan. Panjenengan percaya atau tidak, dan itu diyakinkan di dalam hati, Allah akan menjamin semuanya. Allah akan menjamin. Sapalah, Dia ciptakan malam untuk mengadu kepada kita, kepada Allah, ya, kita semuanya ini. Dia ciptakan siang untuk bekerja dan seterusnya. Semuanya fasilitas dari Allah untuk menghilangkan rasa gelisah perkara dunia. Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Suratnya surat Fatir, ayatnya ayat 5. Ada Bapak Ibu tentang dunia. Perkaranya di dalam hadis. Panjenengan kita semuanya pernah mendengar bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Surga bagi orang kafir. Dan itu benar, itu memang hadis. Maka karena penjara, maka yang kita lihat, kita terangkan di awal tadi, memang kita itu dipagari oleh Allah, jangan bablas sana, jangan bablas sana. Agar fokus lurus perjalanan hidup di usia tersisa ini, fokus bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita di penjara, memang iya di penjara di dalam keterbatasan menikmati dunia berlebihan.
Karena apa? Karena di akhirat kita dilepas tak karepe dhewe. Orang kafir dilepas di dunia ini sak karepe dhewe karena nanti di akhirat itu akan dipenjara. Gantian gitu. Coba dibaca surat Al-Mutaffifin itu lengkap itu. Dulu di dunia orang kafir mentertawakan kita. Wah, itu pakai sarung, peci, baju koko, pakai sajadah ke masjid, pulang kembali apa gitu itu ketawa-ketawa gitu mereka. Lah, di akhirat kita ganti mentertawakan kita. Ya. Kita ganti mentertawakan mereka saat mereka berada dalam kehinaan. Lengkap di surat Al-Mutaffifin itu. Jadi alal araik yanzurun, ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna min rahiqim makhtum khitamu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakum. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang cinta dunia itu mentertawakan kita. Oh, orang Islam itu ya seperti itu, miskin-miskin, ya fakir-fakir, mereka kaya-kaya. Untuk apa jadi orang Islam yang miskin-miskin itu? Ya kehidupannya seperti itu. Mereka dia tahakun alal araiki yang turun. Nanti kalau kita sudah berada di akhirat berganti. Jadi jangan khawatir kepada dunia ini. Perkaranya dunia itu kan kita sudah yakin bahwa sudah ditanggung oleh Allah 100%. Hidup kita itu ditanggung. Jika memang rizki seseorang itu habis, maka ia mati. Asal masih hidup saja, rizki masih dikirim. Ya. Nah, berikutnya ada doa Bapak Ibu. Doa ini panjenengan sudah hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan gitu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kapan lalu kita kirimkan, bahkan ada yang dibalik-balik, monggo ya sama saja. Ini doa yang sudah viral di pengajian kita ini. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih, gelisah. Aku berlindung padamu sifat pengecut, dan bakhil. Aku berlindung padamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang. Nah ini doa sudah panjenengan kapan lalu ya? 4-5 pertemuan lalu ya ini dikirimkan di WA grup panjenengan. Berikutnya Bapak Ibu, gelisah perkara dunia. Ayo kita serisi. Tenang, pelan. Panjenengan siapkan kopi dulu biar tidak ngantuk. Ini saya juga sudah. Bismillah. Alhamdulillah. Wes. Gelisah perkara dunia. Ini inti materinya. Yang pertama bisa jadi perkara pasangan hidup. Bapak Ibu, siapa yang memasangkan kita dengan istri atau suami? Siapa? Ya Allah. Lalu apa harusnya kita? Ya bersyukur ketemu jodohnya. Lalu jodohnya itu sampai sekarang ya masih hidup. Ada yang sudah pulang sih, tapi masih hidup. Walaupun sudah pulang, tetap rasa syukur itu ada. Jangan dijadikan pasangan hidup itu terlupakan. Terlupakan jangan, walaupun sudah tiada. Nggak boleh. Jadi itu rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kita pernah diberi Allah pendamping. Adakah orang yang tidak diberi Allah pendamping sampai akhir hayatnya? Ada. Lah, ketika kita mendapati pendamping, itu tidak boleh persoalan pasangan itu mengganggu kehidupan kita. Pasangan itu kita ajak untuk saling support menuju keridhaan Allah. Sehingga masing-masing itu harus mau dan mau menasihati. Mau dinasihati dan mau menasihati. Mau menerima nasihat dan mau memberi nasihat. Harus gitu, umpamanya seorang suami ya. Agar tidak gelisah sering kepada istri. Maka menasihati istrinya. Yang
Yang itu maksudnya yang gitu ya. Yang pernah nggak saya mengatakan yang buruk, mengajak yang buruk, terus memberikan nasihat keburukan, pernah nggak? Lalu si istri, enggak loh kong, yang kong soalnya, yang kong, enggak kong, enggak lah. Lah, kalimat-kalimat sederhana untuk menyambungkan. Lah, berarti kan saya tidak pernah ya mengatakan yang buruk atau mengajak yang buruk. Enggak pernah kong. Loh, gitu itu loh melegahkan hati seorang suami. Lego, maksudnya apa? Pasangan hidup yang diberikan Allah itu telah dibimbing untuk menuju jalan kebaikan. Seandainya sudah diajak untuk menuju jalan kebaikan, lalu ada melesetnya, lepas dari tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Karena seorang suami pengganti ayahnya dulu. Ayahnya dulu membimbing begini, begitu, begitu, dan sebagainya. Karena itu sering hilang figur ayah dari seorang suami yang ia dapatkan. Karena seorang istri itu akan mendapati figur ayah setelah ayahnya menyerahkan kepada seseorang yang dicintainya. Maka suami harus menjadi figur ayah, harus figur menjadi pendamping, harus menjadi penghulu. Maksudnya itu penghulu pemberi nasihat. Harus orang yang bisa menjadi imam dan seterusnya. Otomatis itu. Nah, bagaimana harusnya seorang istri kepada suami? Sebaliknya juga begitu. Suamiku, apakah ada harta yang atau makanan yang panjenengan berikan sama saya itu ada yang syubhat atau haram? Adakah itu? Kalau ada, ayo kita mohon kepada Allah ini. Dan tidak boleh tersinggung suami. Kamu jangan ngawur ya. Aku nyari. Jangan, biasa saja. Nggak usah ngegas-ngegas gitu. Nggak usah. Kira-kira ada nggak yang pernah jagongan itu? Jagongan Bapak Ibu. Kalau panjenengan umpamanya pergi berdua satu mobil. Kenapa tidak? Ngobrol-ngobrol perkara-perkara hidup yang akan datang itu. Kenapa ayo? Kenapa ini harus kita hidupkan? Menghilangkan gelisah perkara istri, menghilangkan gelisah perkara suami. Kalau sudah ada komunikasi baik itu, itulah yang disebut surga dunia. Surga dunia. Bisa komunikasi. Panjenengan kan sering membaca ayat, surat Ar-Rahman ada, surat Al-Waqiah juga ada, surat-surat yang lain ada. Alal araiki muttaqiun, ya. Laum fiha fakihatu walahum ma yaddaun, surat Yasin itu. Mereka itu duduk-duduk, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan itu berlama-lama ngobrol itu ngobrol kebaikan. Ngono ku yo awet. Ambekan yo ngono gak tahu loro, gak tahu loro, gak loro-loron. Karena ada ngobrol-ngobrol kesenangan, kebahagiaan. Aja ngobrolnya penyakit, tembok aku ki loro ngene, dengkulku wis ngene. Gak usah iki mikir iku. Itu sudah ada catatannya. Wayai loro ya loro. Ngono wis ono, gak usah dipikir kapan ya aku loro, gak perlu. Gak perlu. Nah, wis, mudah-mudahan ini nyambung. Mudah-mudahan ini nyambung. Tapi kalau nggak nyambung ya kok disambung meneh. Wong pancen ngajine karo mak-mak milenial, bapak-bapak milenial ngene iki ya sok-sok kadang lali, kadang eling, kadang lali, kadang eling. Tapi ya gak apa-apa wis teko ngaji ngene iki wis catetane apik insya Allah. Terus yang berikutnya itu gelisah perkara dunia, perkara anak turun. Iya Ustadz, anakku ngene. Wis sudahlah, mereka itu punya Allah Tuhannya. Pemilik sejatinya dia Allah. Ada yang baik gitu gati pada orang tua itu wes gak gelem. Ada pisah itu, dilu-dilu telepon, dilu-dilu telepon. Gak usah telepon, mulia wae loh, lek kepengen lek kangen. Aku ya kepengen ro sampean niku nang omah kene ngene. Ana sing anak gak kangen belas. Belas ocol-col telepon ae gak ono ngono iku. Loh, ana iku sing ngumpul tapi gegeran iku ya ono wong tuwa sak anake ngono. Ada, tapi gak usah gelisah. Kenapa? Lalu kita sudah punya ilmunya kok. Bagaimana ilmunya? Gantungkan diri kepada Allah
dan pahamkan diri bahwa anak itu amanah Allah, dan pahamkan diri bahwa saya telah mendidiknya, mengajari ini, itu, dan sebagainya. Sisanya serahkan kepada Allah. Kalau ada anak itu menyakiti secara fisik, maafkan. Maafkan. Kalau ada anak itu menyakiti secara kata-kata, pun juga maafkan. Karena memang settingannya Allah itu begitu kepada kita. Lah sudah disetting begitu loh, kita nggak terima. Loh, sakit sendiri, kurus gitu awake ku ya maem itu dahar ini ku mboten purun loh Bapak Ibu. Wes iku mergo kepikiran anake ku ya omongane gak enak, umpamane lho, umpamane. Terus kepikiran terus maeme ku boleh gak selera, wis nomai ya apa, kan omai kono anggon meneh. Nom aku arek ku ngene dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya ilmunya, gelisah perkara dunia, perkara anak turun itu akan sirna. Ilmunya apa? Ya itu tadi, amanah dari Allah dan modelnya ya beda-beda. Wong sak pabrik iku ana sing meneng, ana sing akeh omonge, ana sing pinter, ana sing salat iku gak usah digugah, gak usah disuruh, wis keluyur senang masjid dhewe. Oh, ada begitu, memang settingannya Allah begitu. Walaupun sak pabrik modelannya gak podo. Karena memang pabrik apa penciptaan pertama, anak pertama itu ya hati-hati, ya gitu, sholatnya ya rajin, mae pae ya rajin. Anak ya dadi apik. Lah mergo anak kedua itu ya wis kesibukan dan sebagainya, terus beda dalam apa ini namanya ibadah saat kehamilannya. Ya beda metune iki lho, modele beda. Jadi wajah-wajah itu iki arek iku ngene, settingane panjenengan yang itu dikehendaki oleh Allah. Ya, di belakang kita ada Allah yang menghendaki anak itu jadi A, B, C, D, E dan sebagainya. Ya sampai piro ngono 10 itu beda kabeh. Beda kabeh. Ana sing rajin, nah, hal seperti itu semuanya sudah disetting oleh Allah dan itu kita harus paham. Sehingga dunia ini biasa-biasa saja. Biasa saja. Yang menjadi kita itu gelisah itu semestinya adalah kehidupan yang abadi itu posisinya kita di mana. Yang ketiga, gelisah perkara dunia Ini berkenaan dengan harta benda. Berkenaan dengan harta benda. Bapak Ibu, yang saya hormati, yang dirahmati Allah, insya Allah. Harta benda ini nggak ada selesainya. Bahkan, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Monggo Pak Qadar diterjemahkan di Al-Fajr. surat apa itu? Al-Fajr ya Ustaz. Ya, surat Al-Fajr. Sorry. Al-Fajr ya, ayat 20 dan ayat 19. Surat Al-Fajr, surat 19 dan surat ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19 dulu diterjemahkan. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Enggak. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, mencintai harta kecintaan yang lebihan. Insya Allah panjenengan semuanya sudah paham ini dan sudah mampu mengaplikasikan dalam kehidupan. Betapa harta yang kita miliki itu, yang sejati kita miliki itu jika nanti di akhirat itu kembali. Yang tidak kembali berarti bukan milik kita. Bukan milik kita. Ngoten toh? Milik tetangga. Dan milik ahli warisnya. Jadi yang kembali di alam kubur ya, paling tidak di alam kubur itu pertama yang. Kalau kita ketemukan harta kita, umpamanya harta 50.000, 100.000 datang gitu ya. Itu ada rasa nyeselnya gini. Lu ala 1.000 ngono rek sing 500 iki tak kekno. Gitu. Ingatnya gitu.
walaupun sudah mendapati cahaya itu, yang indah itu, yang cemerlang itu dari harta, dari sholat, dari apa saja amalan kita. Bahkan amalan sholat yang datang itu berupa cahaya itu ya wis alhamdulillah. Tapi sedikit ada penyesalan. Penyesalan itu ya apa rek aku ning wingi ku salate coba sujute rada suwi. Lah kaya ngene rek aku ro pahalae kaya ngene. Aku ndak angkat kepalaku dan aku akan sujud terus gitu. Termasuk ya harta itu. Ketika kita dermakan itu yang datang itu umpamanya 1,5 M atau 100.000 atau 1 juta gitu kita. Iki gak ada nih tiang nggih, Bu. Oh, Nggih. oh nggih. Kok ada gadane tiang itu? Tak kira hartane gadane tiang itu, Pak. Tiwas aku kaget aku. Pancene iya hartane gadane tiang. Kasus saat itu tadi. Iku paling mari belanja nang pasar iku terus ngono kitutan. Ya belanjane iku menang omah iku gadane tiang. Nggih. Wes ana sponsore. Harta benda. Dan bukankah manusia mayoritas disibukkan sampai gegeran, sampai tukaran, sampai tembak-tembakan itu perkara harta benda. Ya perkara pangkat, perkara jabatan dan lain sebagainya. Lalu kita ini melihat tayangan itu, tayangan orang-orang yang geger perkara dunia itu. Lalu kita itu ikut cawe-cawe, ikut cawe-cawe menilai-nilai, gitu. Nah, perkara ikut cawe-cawe menilai-nilai dan bahkan barang itu, gitu, nge-share nangane grup-grup dia ikut di seri kabeh ngono. Lah ngono iku lek kapan gak ro tenanan ya aja, mergo dadi fitnah. Nah, itu semuanya kita itu loh nggak ikut punya istilahnya apa ya, nggak ikut punya harta lah, bukan rezeki kita lah. Tetapi ketika harta itu terjadi penyelewengan dan jatuh ke tangan orang yang tidak kita suka, gitu terus kita itu timbul sesuatu suudzon dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan, orang mau begini, begitu, dan sebagainya, lalu hati ini tetap nyaman saja dengan Allah Tuhannya. Karena itu ada istilah, jika orang itu dikehendaki oleh Allah, dicintainya. Saya ulangi, jika seseorang itu dikehendaki Allah, dicintai Allah, ya, maka sudah tidak ada tempat lagi untuk cinta kepada yang lain. Nyambung? Paham Bapak Ibu? Saya ulangi. Jika Allah itu mencintai seseorang, lalu orang itu juga cinta kepada Allah, maka tidak ada tempat lain untuk mencintai selain kepada Allah. Harta itu menjadi biasa. Ya, keluarga itu menjadi biasa, yang penting diramut, dinasihat. Ibadah-ibadah kita itu terus komunikasi dengan Allah itu nyaman, dan itulah kedamaian, ketenangan yang tidak bisa diukur dengan harta, yang tidak bisa dibeli juga dengan harta, dan orang itu nyaman saja dengan keadaannya. Tenang, damai dengan keadaannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, itu harus kita usaha upaya ke situ. Sudah wayahe happy ending. Maka badan kita harus kita siapkan, ditoto, awak itu ditoto. Mulai badan fisik kita, terus jiwa kita, hati, kerentak-kerentak kita itu sudah mulai. Lah kita itu sudah dewasa, bahkan lebih dari dewasa. Wong umure iku ya wis suwit-suwit tok, suwida siji, suwida loro, suwida limo, dan seterusnya. Lah itu kan mestinya kematangannya sudah matang. Matang ngono sampai ya wis manis lah, tinggal saking matangnya sampai manis. Bukan matang yang tambah pahit, bukan. Matang yang tambah manis. Nah, sehingga manfaat bagi yang lain. Bahkan panjenengan itu setiap waktu, setiap saat panjenengan ngumpul di sini atau setiap pagi, itu tidak boleh lepas dari doa panjenengan setiap sholat. Ya Allah, jadikanlah komunitas saya Asyifa, komunitas saya di sana ini,
komunitas lagi di sana-sana, ada Sakinah, ada sana, ada Raudhatul Jannah di sana. Ya Allah, semuanya jadikan komunitas kami yang abadi. Doanya gitu, Bapak Ibu. Doanya gitu. Jadi itu sudah menyenangkan, menenangkan punya komunitas. Apakah ada orang yang tidak punya komunitas yang pagi-pagi ini sudah pada jalan kemana-mana, nduk Kenjeran, nduk Taman Bungkul, nduk Raya Darmo, wis pokoknya ya goes dan lain sebagainya. Ya ora apa-apa ngono iku, tapi ambek ngrungokno ngaji nang Taman Bungkul ya ora apa-apa online ngene ambek ndelok aku. Kan aku jadi viral. Allahu Akbar. Yang keempat, gelisah perkara dunia lagi, kegagalan usaha. Ya Allah Ustadz, saya itu sudah usaha ini, coba ini. Ya, ndak jalan. Coba ini, ndak jalan. Coba ini, ndak jalan. Sampai modal itu sentek. Gak balik. Loh, gak apa-apa. Ndak apa-apa begitu. Lah itu ya gak usah gelisah, gak usah resah. Wong gagal itu ya paringane pangeran kok. Apakah kita masih nyambung? Seandainya langsung begitu buka rame, loh, jangan-jangan itu sholat itu ketinggalan terus. Lah Allah itu loh tahu sekali. Modelnya awak dewe itu loh. Bahkan kita sendiri itu loh ndak tahu. Allah yang tahu, digagalkan oleh Allah. Akhirnya sopo masjid, sopo masjid. Allah seneng ngono iku. Gawe gara-gara ngono iku Allah seneng. Iya, dan kita itu harus paham bahwa Allah itu maha dalang, maha sutradara. Jadi itu Allah, ya Allah, pangeran itu aku agak susah-susah coba nang masjid terus pancene. Ya sudah. Berarti memang kita itu ditakdirkan untuk menjadi manusia yang terpaut hatinya dengan masjid dan bukan itu masuk golongan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di akhirat. Lah iya toh, hikmah demi hikmah yang kita ambil dari setiap kejadian, disitulah pelajaran yang tidak ada di sekolah. Disitulah pelajaran yang tidak diberikan oleh pendidikan, tetapi pengalaman hidup yang kita ramu ya menjadi hikmah demi hikmah, dibalut dengan ngaji tolabul ilmi yang setiap hari kita dengarkan. Lalu gelisah perkara dunia yang mana lagi? Kemiskinan dan kefakiran. Dan ayatnya sudah kita hafal, Pak Kotar balak-balik itu menerjemahkan wala nabluwallakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dulu sudah saya sampaikan ya, ilmu ikhlas, ilmu sabar. Ilmu ikhlas, ilmu sabar. Bentar ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Bentar ada sponsor. Sekedar ya. Ngapunten. Ya. Nggak apa-apa deh, nggak agak susah kita masuk dari pintu sini kalau. Mulai setengah walu. Ya kali ini masuknya dari pintu sini itu tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor Bapak Ibu. Ada teman-teman yang ingin ketemu saya nanti 7:30. Jadi saya harus menuju ke satu tempat untuk jam 7:30 ngobrol-ngobrol. Katanya ngobrol-ngobrol dengan mak-mak di masjid mana gitu. Baik, gelisah perkara dunia. Masalah berikutnya adalah kemiskinan dan kefakiran. Bukankah ketika kita membahas ini teringat kepada doa Rasul, ya? Allahumma ja'alni miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Wa amitni miskinan. Wahsyur zumratal mu'min zumrata wahsyur fi yaumil qiyamati ma'a zumratal masakin. Rasul itu doanya begini, ya Allah, hidupkanlah kami dalam kemiskinan, wafatkanlah kami dalam kemiskinan, dan bangkitkan kami di akhirat nanti bersama orang-orang yang miskin. Ayo wanita donga ngono, wanita doa seperti ini. Mantun. Wes Ratu Mon
Ora tumen wong kok mesti doa iku ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Atik wasi'an Sing itu akeh. buater, wasi'an. Wae digede-gedene ben bener-bener rizkinya Ora akeh. luas. Oh, iku viral, luwe viral dari Allahumma ahyini miskinan. Luwe viral Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Ya, apa itu amalamu takobalan dan seterusnya itu ya Oh, wes aman. ora apa-apa dan Ya, saya kita semuanya yakin ukuran rizki yang kita miliki itu sekian itu cocok dan sangat cocok kata Allah ketakdir hari ini dapat sekian itu cocok pas ono sing dagangan itu ya cepet terus mulai ono sing ya rada suwi ora apa-apa ngono iku wis paten jatah kita hari ini dapat sekian dan seterusnya. Bagi orang yang bekerja pun demikian. Jadi semuanya kegelisahan perkara dunia, masalah kefakiran, kemiskinan, kita sudah hafal insya Allah. Panjenengan wis waleh pengalaman hidup. Ya ono duwe, ya kadang ono duwe. Ngono ku wis waleh. Wis alhamdulillah. Persoalannya umpamanya sekarang ini kok di usia lanjut kok bertambah hartanya, maka panjenengan harus curiga kepada Allah. Bukan karena panjenengan harus bangga karena sukses. Mboten. Panjenengan harus curiga kepada Allah. Ya Allah, lah kok saya ini panjenengan paringi di akhir hidupku tambah banyak uang saya. Harta saya kok tambah banyak. Ini maksudnya apa? Lu panjenengan pernah nggak kepikir gitu? Wong kate mulai kok duit tambah akeh, aku kan bingung. Mestine ndang dintekne, nang didermakan, terus mulai ku gak tanggungane, gak akeh-akeh ngoten lho, Pak. Lah, kalau umpamanya kok bertambah miskin, bertambah fakir ya. Ya Allah, aku tambah umur ini kok duit kok ya tambah entek. Alhamdulillah panjenengan. Karena tidak meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Karena harta itu membahayakan. Ngintili di dunia menjadikan kita itu kalau salah ngatur, ngintil di akhirat itu, gandol di akhirat itu, tapi gandolnya itu bukan mendukung, tapi gandolnya itu orot-orot. Kenapa? Karena orang miskin itu mendahului masuk surganya. Sedangkan orang yang hidup dalam kemewahan itu, carry. Loh, itu sudah kita pikir di sini, dan panjenengan insya Allah pun juga paham dengan itu. Dan insya Allah bisa mengkondisikan demikian. Yo, kalau masih muda bekerja energik, wes ngumpulkan untuk istirahat sore, istirahat malam, istilahnya untuk masa tua lah. Bisa gini, oke, boleh. Tapi ketahuilah bahwa pancingan Allah kepada seseorang itu, ketika di usia happy ending, ke usia lansia, usia sudah masuk menjelang waktu maghrib, wes asar, wes katene maghrib, wes katene surup, wes katene tenggelam matahari. Kok dikayakan? Panjenengan harus curiga. Kita harus curiga, ada apa? Ada apa? Ini ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah saya untuk lebih banyak berbuat kebaikan gitu. Curiganya kepada Allah. Loh, apa kita harus curiga kepada Allah? Bisa jadi itu istidraj. Tapi insya Allah kita semuanya sudah tahu. Pancingan-pancingan begitu, cobaan-cobaan begitu itu. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau paringi tambahan begini, tambah gini, agar saya bisa begini. Agar ibadah saya maksimal. Agar bisa saling memberi. Agar bisa saling mensupport. Agar ini ada gitu. Kalau pikiran kita sudah benar, selamatlah insya Allah dari tikungan. Dari apa ini? Bujukan atau godaan harta yang menjadikan kita sengsara di akhirat. Lanjut. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Ini Imam Hasan Al-Basri, Pak Qadar, yang sudah hafal ini, Pak Qadar. Hari esok mungkin kamu tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini itulah yang ada pada kita, yang kita miliki. Maka beramallah segera di hari ini. Jangan tunda besok. Beramallah, karena hari ini adalah hari kita. Hari kemarin itu sudah kita tidak miliki, dan kita sudah bisa menambah-nambah lagi.
Ayo kok diedit hari kemarin, ayo diedit rek sing tambah api ya background. Ya player diedit wingi gawe wingi saiki diedit ya iso. Iku gak player. Hidup ini bergulir dan siapa yang kemarin tidak mendapati kebaikannya, maka ia akan menyesal. Karena itu hari ini agar besok tidak menyesal, kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Ada kesempatan berbuat berderma, hari ini ada, ayo langsung saja. Besok kita sudah tinggal tersenyum, alhamdulillah ya kemarin bisa gini, bisa gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa kemarin bisa hadir di ngaji sama Ustaz jam 4:30, jam 5 kurang seperempat itu. Terus ngaji alhamdulillah walaupun satu ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Satu ayat saja, ya Allah alhamdulillah satu ayat itu loh cukup sebenarnya untuk menyinari kehidupan duniaku nanti sampai besok. Ketemu lagi ayat berikutnya. Bahkan itu akan berimbas kepada sinar-sinar yang akan kita dapati nanti di alam kekekalan. Hidup adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Karena itu jangan tertipu. Ayatnya sudah berulang-ulang, mamal hayatud dunya illa la'ibun walahun wazinatun. Ayat yang lain mamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Masya Allah. Masya Allah, panjenengan kita semua itu termasuk orang manusia-manusia langka. Manusia langka bagaimana? Ngaji ku wis gak patek usum. Lho panjenengan kok cing ngusum ning ngaji ngene iki lho. Langka. Tidak banyak tempat-tempat ngaji itu, tidak banyak Bapak Ibu. Kalau panjenengan keliling ya, panjenengan yang sudah kemana-mana itu ya. Saya itu pun kenapa kok sering keliling-keliling, sering berjalan-jalan ke sana itu. Sebenarnya saya itu kepengen lihat-lihat apakah ada yang bisa menambah informasi ilmu kepada saya, perkara-perkara yang berhubungan dengan keagamaan. Jika saya boleh diperkenankan, saya boleh ngisi di masjid. Wes tak izine Bapak Ibu, Pak Takmir, boleh nggak saya salat di sini, nanti saya ngisi 5, 7 menit, 10 menit untuk berdiri di sini dan menyampaikan tausiah sebentar. Oh nggih, boleh Pak, boleh. Nah, ketika kita sudah masuk, sudah selesai sholat, kita berdiri. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Mukhtar dari Surabaya. Saya ingin berbagi informasi, Bapak Ibu, jamaah, mohon maaf gini-gini dan sebagainya. Ayo kita semangati diri untuk memperbaiki diri, bahwa perjalanan kita itu nanti akan endingnya adalah menuju Allah. Maka ayo sebelum kita kembali kepada Allah, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita, istri atau suami kita. Kita perbaiki anak-anak kita perbaiki ibadah kita. Jangan terlalu jauh memikirkan yang jauh, enggak. Yang penting diri kita dulu. Ku anfusakum. Diri kita, setelah itu semangat-semangat gitu terus saya mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Di masjid mana ini namanya? Di masjid Disnaker, Jalan Gayung Sari apa? Dari mana itu? Disnaker. Habis sholat duhur berdiri mohon izin. Saya Mukhtar, saya dari Lembaga Kursi Al-Falah. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ini itu kira-kira 10 menit, maksimalnya itu ya 15 menit. Terus kita sampai motivasi, jangan sampai nggak ada yang nggak bisa ngaji, jangan sampai ada yang tidak mengerti tentang agama ini, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu dan sebagainya. Jangan, ayo kita semangati diri karena kita pasti kembali kepada Allah ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keliling-keliling Bapak Ibu, keliling-keliling ya wis gitu itu. Waktu saya keliling hampir seluruh Jawa Timur, itu sampai ujung Sumeneb sana, sampai Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, dan seterusnya sampai ke Sam FM Lumajang. Saya diberi kesempatan untuk online waktu itu, bulan-bulan Ramadan itu. Jadi keliling untuk mengajak, terus mengajak. Jadi gitu ya wis bolang gitulah bahasanya, bolang. Dan
Ya wis nggak usah model pakaiannya kok pakaian ustadz tuh nggak usah, biasa saja pakai celana, mungkin pakai kaos jaket gitu saja, terus menyampaikan ini itu dan sebagainya. Begitu. Kenapa? Kewajiban kita ya. Kewajiban kita itu. Lah ayatnya kan jelas. Ya toh? Balihu anni walau ayat itu. Itu tidak terbatas ustadz saja, semuanya begitu. Menyebarkan kebaikan tanpa merasa diri kita itu merasa baik, merasa apa gitu, lebih tahu enggak. Karena kita merasa bahwa mereka itu dulur-dulur kita semuanya. Saudara-saudara kita semuanya. Kita tidak rela mereka terpeleset di neraka nanti ketika di akhirat. Terus yang penting lagi, kita sudah lepas dari tanggung jawab. Panjenengan tahu bahwa kalau saya menyampaikan pagi-pagi begini tentang perkara-perkara ini, itu karena saya tahu begini itu harus disampaikan. Selepas itu saya sudah tidak tanggung jawab lagi kepada panjenengan, sudah lepas, sudah saya sampaikan. Kenapa kok harus disampaikan? Agar tidak menjadi lijaman min lijaminar, agar tidak menjadi cambuk-cambuk yang akan mencambuk saya di akhirat nanti. Cambuk-cambuk dari api neraka, lijamun min lijaminar, man katama ilman, karena menyimpan ilmu. Lah kok disampaikan, kalau panjenengan paham, alhamdulillah panjenengan jadi saksi saya bahwa saya telah menyampaikan. Loh panjenengan kok gak paham, saya sudah lepas diri, aku gak tanggung jawab mau saya sampaikan. Ya kalau ditakai Allah, sudah ya Allah, sudah saya sampaikan itu. Loh, betul tak? Iya betul. Nah, dipanggil jenengan, ya, datangkan semuanya. Bapak Ibu apa pernah disampaikan begini oleh Mukhtar ini? Loh panjenengan kok bilangnya, iya oh Allah, ya sudah semuanya. Wow, saya senang itu. Mancal-mancal gitu seneng, alhamdulillah. Loh kok panjenengan kok belum tadi saksiku. Loh panjenengan jawab, ya Allah belum. Umpamanya naudzubillah, loh panjenengan ngono mentolo nang aku berarti. Belum itu. Resah itu, resah saya. Gelisah waduh lah kok jamaah aku ngomong belum, mau prosoku wis catatane dicek. Malaikat mungkar, Raqib Atid nih catatannya. Ternyata catatannya Allah. Catatannya Allah itu ada melalui malaikat Raqib dan Atid. Terus panjenengan terus ngomong gurung itu catatannya ono ngono terus ya aku ya menang, tetap menang. Oh ya tapi tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan panjenengan bilang gitu itu yo sakno aku yo sakno. Ojo rek ustaze sakno rek dijawab ae ngono no. Disetting nang kene Bapak Ibu, disetting nang kene. Nyeting nang kono gak iso. Jadi kok bareng-bareng jawab, jenengan isu iki ngaji terus nyeluk aku. Iku ngaji sama Ustaz Mautak. Iya ya dicatet catetane ono, terus aku ya Allah bener, mereka itu jamaah asyifa. Kan gitu. Kan gitu. Jadi kehidupan akhirat yang kekal abadi itu saling membawa saksi lah. Syahidan alaikum wa takunu syuhada, itu ayatnya kan ada. Oh, ada di Quran itu settingannya persis nah akhirat ngono. Lah kita sekarang ini nyeting ke sini. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ini intermezzo saja. Hasan al-Basri bilang lagi, ini saya kutip-kutip ya. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan. Karena itu hidup yang sebenarnya, hidup yang nyata, itu adalah akhirat. Dan dunia ini dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri sekedar mimpi. Masih banyak ibu-ibu, bapak sekalian. Besok tak lanjutkan lagi lah, biar tambah tenang hati, biar tambah adem ayem hati. Saya lanjutkan untuk episode kedua tentang resah gelisah perkara dunia. Insya Allah menginspirasi pagi ini, menjadikan kita tetap semangat, tidak tambah loyo. Ayo, sing ngantuk-ngantuk iku melek meneh. Ayo, kalau ada bahasan monggo kita bahas bareng-bareng. Kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jawab ya PR. Nggih, ngoten Pak Sarto, monggo disilahkan.